Kenapa para wali dan orang-orang soleh terdahulu bisa menangis bahagia saat sholat? Rahasianya ada pada satu rahasia huruf yang disebut hu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa hu bukan sekedar bunyi, tapi kunci pembuka pintu langit di dalam dada manusia. Kalau selama ini sholatmu terasa berat atau membosankan, mungkin karena kamu belum mengenal Dia yang ada di balik kata hu ini. Mari kita bedah rahasianya, agar sholatmu bukan lagi beban, tapi menjadi kerinduan. Sahabat yang kucintai karena Allah, sebelum kita menyelami samudra rahasia pertama dari pemikiran Sultanul Aulia, mari kita luaskan manfaat ini bersama-sama. Jika hati kalian merasa tenang mendengar rahasia-rahasia langit ini, silakan tekan tombol like dan subscribe. Dengan begitu, kalian telah ikut membantu algoritma kebaikan ini tersebar ke lebih banyak jiwa yang mungkin sedang merindukan ketenangan dalam sholatnya. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin sekali mengenal kalian. Di belahan bumi mana kalian sedang menyimak pesan cahaya ini? Tuliskan kota asalmu di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan keberkahan dari kejauhan. Jangan beranjak dulu, karena rahasia pertama yang akan kita bahas adalah kunci pembuka dari seluruh rangkaian sholat kita. Mari kita mulai. Sahabat yang kucintai karena Allah, mari kita mulai perjalanan ruhani ini dengan membuka tabir pertama. Bayangkan sejenak, setiap kali kita berdiri di atas sajadah, kita seringkali hanya fokus pada bacaan yang keluar dari lisan. Namun, pernahkah kita menyadari ada satu rahasia yang tersembunyi di balik setiap embusan napas kita? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sang Sultanul Aulia, mengajarkan bahwa di balik setiap gerak dan diamnya seorang hamba dalam sholat, terdapat esensi yang sangat dalam dari kata hu. Dalam bahasa yang sederhana, hu atau huwa dalam bahasa Arab berarti dia. Namun, di tangan seorang arif billah seperti Syekh Abdul Qadir, kata ini bukan sekedar kata ganti orang ketiga. Hu adalah suara asli dari napas manusia. Coba rasakan saat kita menarik napas dan mengeluarkannya dengan tenang. Suara alamiah yang dihasilkan paru-paru kita secara halus menyerupai bunyi hu. Inilah yang disebut sebagai zikir napas, sebuah pengakuan bawah sadar bahwa setiap detik kehidupan kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab-kitabnya sering menekankan bahwa sholat adalah mi'rajnya orang beriman. Jika Rasulullah naik ke langit untuk bertemu Allah, maka kita sebagai umatnya diberikan pintu mi'raj melalui sholat. Namun, bagaimana mungkin kita bisa naik ke langit spiritual jika beban dunia di hati kita masih terlalu berat? Disinilah fungsi hu sebagai penyuci napas. Saat kita memulai sholat, napas kita seharusnya menjadi saksi. Hu adalah simbol dari zat Allah yang mutlak. Sebelum Allah memiliki nama-nama indah, Asmaul Husna, seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, atau Ar-Rahim, Maha Penyayang, Dia adalah zat yang tunggal. Dengan menyadari makna hu, kita sedang berusaha menanggalkan semua atribut duniawi kita. Kita bukan lagi seorang bos, bukan lagi seorang karyawan, bukan lagi orang kaya atau miskin. Kita hanyalah seonggok daging yang hidup karena napas yang dipinjamkan oleh Dia. Bagi orang awam, mungkin bertanya-tanya, mengapa harus hu? Mari kita analogikan dengan lampu dan listrik. Kita melihat lampu itu menyala, tapi yang sebenarnya memberi daya adalah aliran listrik yang tidak terlihat. Hu adalah listrik spiritual itu. Saat kita mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita menyebut nama Allah, namun hati kita harus meresapi hu, bahwa tidak ada yang benar-benar besar kecuali Dia. Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa sholat yang berkualitas dimulai dari kesadaran akan kehadirannya. Seringkali,
solat kita menjadi hampa karena kita terlalu sibuk dengan hafalan bacaan, tapi lupa pada siapa bacaan itu ditujukan. Dengan membawa kesadaran hu ke dalam setiap gerakan, kita seolah sedang mengetuk pintu singgasana Tuhan dengan lembut. Mari kita bayangkan suasana saat kita berdiri bersedekap. Di saat itu, jantung kita berdetak, paru-paru kita mengembang. Syekh Abdul Qadir mengisyaratkan bahwa setiap detak dan setiap napas itu sebenarnya sedang bertasbih menyebut hu, hu, hu. Jika kita mampu menyelaraskan kesadaran kita dengan detak jantung ini, maka solat tidak akan lagi terasa seperti beban 10 menit yang membosankan. Sebaliknya, solat akan menjadi momen istirahat paling indah karena kita sedang pulang ke asal-muasal kita. Dalam pandangan tasawuf Syekh Abdul Qadir, hu juga merupakan simbol keikhlasan yang paling murni. Mengapa? Karena saat kita menyebut Ya Allah, terkadang masih ada pamrih di hati, ingin rezeki lancar, ingin masuk surga, atau ingin terhindar dari neraka. Namun, saat seorang hamba sudah sampai pada tahap hu, ia mencintai Allah hanya karena Allah itu Allah. Ia tidak lagi melihat dirinya sendiri, ia hanya melihat Dia. Inilah yang disebut sebagai puncak tauhid dalam solat. Bagi teman-teman yang baru belajar mendalami sisi batiniah solat, jangan merasa berat. Syekh Abdul Qadir adalah sosok yang sangat penuh kasih. Beliau selalu mengajarkan untuk memulai dari hal kecil. Mulailah dengan menyadari napasmu saat berdiri tegak sebelum takbir. Rasakan bahwa udara yang masuk ke paru-parumu adalah pemberiannya. Saat kau mengeluarkan napas, bayangkan kau sedang membuang semua kesombongan, amarah, dan urusan dunia dari dalam dadamu. Ucapkan dalam hati dengan lembut, hu, hanya Dia yang ada di hatiku saat ini. Ketika kesadaran ini muncul, maka hu akan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan pikiran saat sholat. Kita tidak akan lagi diganggu oleh bayangan cicilan, pekerjaan yang menumpuk, atau perselisihan dengan orang lain. Sebab semua itu adalah selain Dia. Dan dalam hu, tidak ada ruang bagi selain Dia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa raga kita mungkin berada di bumi, melakukan ruku dan sujud secara fisik, namun ruh kita harus terbang melampaui 7 langit melalui sayap-sayap zikir hu. Beliau mengibaratkan orang yang sholat tanpa kehadiran hati seperti orang yang memberikan hadiah berupa kotak indah tapi kosong isinya kepada seorang raja. Tentu raja itu tidak akan terkesan. Begitu juga dengan sholat kita. Gerakan yang sempurna, bacaan yang fasih, itu adalah kotaknya. Sedangkan kesadaran akan Dia atau makna hu, itulah isi dari hadiah tersebut. Maka di bab pertama ini, pesan utamanya adalah, kembalikan sholatmu pada napasmu. Jangan biarkan napasmu lewat begitu saja tanpa pengakuan terhadapnya. Jadikan setiap tarikan napas sebagai sarana untuk menarik rahmat Allah, dan setiap embusan napas sebagai sarana menyerahkan diri total, tawakal kepadanya. Ingatlah, Tuhan tidak melihat seberapa cepat gerakanmu, tapi seberapa dalam getaran hatimu saat menyebut namanya. Hu adalah getaran itu. Ia adalah frekuensi kerinduan seorang hamba yang sudah lelah dengan sandiwara dunia dan ingin kembali merasakan pelukan kasih sayang Tuhannya. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk tidak hanya menjadi orang yang melakukan sholat, tapi menjadi orang yang mendirikan sholat. Orang yang melakukan sholat hanya menggugurkan kewajiban, tapi orang yang mendirikan sholat adalah mereka yang membangun istana cahaya di dalam hatinya dengan pondasi hu. Semoga di bagian awal ini, kita mulai mengerti bahwa Islam bukan hanya soal aturan luar, tapi tentang rasa di dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah membukakan jalannya. Tugas kita sekarang adalah mencoba melangkah perlahan, satu napas demi satu napas, menuju pintunya. Sahabat, setelah kita memahami bahwa hu adalah napas kehidupan dalam sholat kita, di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana rahasia ini bekerja saat kita mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, momen di mana dunia seharusnya benar-benar runtuh di belakang punggung kita. Tetaplah bersama saya dalam perjalanan spiritual ini. Sahabat yang sedang menempuh jalan cahaya, setelah kita memahami bahwa hu adalah napas yang menghidupkan ruh dalam sholat, kini saatnya kita melangkah lebih dalam ke bab kedua. Kita akan membahas sebuah momentum yang sangat menentukan, takbiratul ihram. Inilah gerbang pembatas antara dunia yang fana dengan hadirat Allah yang abadi.
Dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, momen mengangkat kedua tangan ini bukan sekedar rutinitas awal sholat, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan ruh dari penjara dunia. Mari kita bayangkan sejenak, ketika kita berdiri tegak dan mulai mengangkat kedua tangan sejajar telinga atau bahu, lisan kita berucap, Allahu Akbar. Namun, apa yang terjadi di dalam hati? Syekh Abdul Qadir mengajarkan bahwa saat jemari kita menghadap ke depan dan telapak tangan terbuka, sebenarnya kita sedang melakukan gerakan simbolis untuk melemparkan segala sesuatu ke belakang punggung kita. Kita melemparkan jabatan, kita melemparkan harta, kita melemparkan kekhawatiran tentang hari esok, bahkan kita melemparkan ego kita sendiri ke arah belakang. Disinilah makna hu dalam takbiratul ihram bekerja dengan dahsyat. Ketika lisan menyebut Allahu, hati kita harus tertuju pada hu, dia. Akbar berarti maha besar. Jika Allah sudah maha besar, maka logikanya segala urusan kantor, masalah cicilan, atau perselisihan dengan tetangga harus menjadi sangat kecil hingga tidak terlihat lagi. Syekh Abdul Qadir sering mengingatkan bahwa seseorang belum benar-benar bertakbir jika di dalam hatinya masih ada yang dianggapnya lebih besar daripada Allah. Jika saat sholat kita masih lebih takut pada atasan daripada takut kehilangan ridho Allah, maka takbir kita baru sebatas di bibir saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan konsep fana dalam takbir. Fana artinya sirna atau leburnya kesadaran makhluk ke dalam kesadaran akan Sang Khalik. Beliau mengibaratkan takbiratul ihram seperti seorang penyelam yang melompat ke dalam samudra. Begitu ia melompat dan tenggelam, ia tidak lagi melihat daratan. Ia tidak lagi mendengar kebisingan pasar. Yang ada hanya keheningan air yang meliputi seluruh tubuhnya. Begitulah seharusnya Allahu Akbar bekerja. Hu atau dia harus meliputi seluruh ruang kesadaran kita, sehingga aku, diri kita, hilang sementara. Bagi orang awam, mungkin terasa sulit untuk langsung mencapai tahap itu. Namun, Syekh Abdul Qadir memberikan cara yang sangat lembut. Beliau mengajarkan agar kita memandang takbir sebagai sebuah ihram. Sebagaimana orang yang berhaji mengenakan kain putih dan meninggalkan segala larangan, dalam sholat pun setelah takbir kita masuk ke dalam wilayah suci. Di dalam wilayah ini kita diharamkan untuk memikirkan selain hu. Bayangkan, saat tanganmu terangkat, kamu sedang memutus semua tali yang mengikatmu pada beban-beban bumi. Anggaplah telapak tanganmu itu adalah perisai yang menepis semua bisikan gangguan setan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa ketika seorang hamba benar-benar menghadirkan makna hu saat takbir, maka cahaya Allah akan memancar masuk ke dalam dadanya. Cahaya inilah yang disebut sebagai nurul iman yang membuat dada terasa lapang. Kenapa banyak orang merasa sholatnya tidak membekas? Kenapa setelah sholat kita masih mudah marah atau merasa cemas? Jawabannya seringkali ada pada kualitas takbiratul ihram kita. Jika saat masuk pintu takbir, kita masih membawa tas belanjaan duniawi ke dalam masjid batin kita, maka di dalam sholat pun kita hanya akan sibuk merapikan isi tas tersebut, bukan berkomunikasi dengan pemilik semesta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam wejangannya sering berkata bahwa Allah tidak membutuhkan gerakan fisik kita yang kaku. Allah melihat rahasia di balik tulang rusuk kita. Maka saat mengucapkan Allahu Akbar, cobalah untuk merasakan getaran di jantungmu. Rasakan seolah-olah dunia ini runtuh dan hancur berkeping-keping di belakangmu, dan di depanmu hanya ada keagungannya yang tak bertepi. Inilah makna sesungguhnya dari hu sebagai zat yang menjadi satu-satunya tujuan. Dalam sudut pandang tasawuf Syekh Abdul Qadir, takbir adalah sebuah perjanjian. Kita berjanji bahwa selama beberapa menit ke depan, kita akan setia hanya kepada hu. Beliau mengajarkan bahwa kejujuran adalah kunci. Jika kita bilang Allah Maha Besar, tapi hati kita masih merasa masalah hidup kita jauh lebih besar, maka kita sedang tidak jujur dalam sholat. Untuk itulah, hu hadir sebagai pengingat. Hu adalah dia yang memegang kendali atas semua masalahmu. Dengan menyerahkan
semuanya saat takbir, sebenarnya kita sedang menitipkan beban kita kepada Yang Maha Kuat, sehingga kita bisa sholat dengan ringan. Mari kita resapi lebih dalam. Syekh Abdul Qadir menggambarkan bahwa para wali Allah ketika bertakbir, mereka merasa seolah-olah ruh mereka ditarik keluar dari jasad untuk menghadap langsung ke ars. Meskipun kita belum sampai pada makom atau tingkatan tersebut, kita bisa meniru niat mereka. Caranya, sebelum mengangkat tangan, diamlah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Sadari Hu yang memberi hidup pada napas itu. Lalu, saat tangan diangkat, bayangkan semua dosa dan urusan duniawi jatuh berguguran dari ujung jari-jarimu. Setelah tangan bersedekap di dada, disitulah terjadi penyatuan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa posisi tangan kanan di atas tangan kiri melambangkan kekuatan cinta yang mengendalikan nafsu. Di bawah naungan makna Hu, jiwa yang tenang, nafsu mutmainnah mulai mengambil alih. Inilah awal dari ketenangan sejati dalam sholat. Bagi sahabat yang sering merasa pikirannya melayang saat sholat, Syekh Abdul Qadir memberikan resep yang sangat indah. Kembalilah ke makna takbirmu. Jika di tengah Fatihah kamu teringat pekerjaan, katakan lagi dalam hatimu dengan lembut, Allahu Akbar, dia jauh lebih besar dari pekerjaanku. Gunakan Hu sebagai jangkar agar kapal jiwamu tidak terseret arus gangguan. Ingatlah pesan Sang Sultanul Aulia bahwa sholat tanpa kehadiran hati itu ibarat tubuh tanpa nyawa. Dan nyawa dari sholat itu ditiupkan pertama kali saat takbiratul ihram melalui kesadaran akan Hu. Jangan terburu-buru dalam takbir, rasakan setiap hurufnya. Nikmati setiap detik saat tanganmu bergerak. Itu adalah momen sakral di mana sang hamba sedang menghadap rajanya para raja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ingin kita mengerti bahwa Allah tidak pernah jauh. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Makna Hu adalah jembatan untuk menyadari kedekatan itu. Jika kita sudah merasa sangat dekat dengannya saat takbir, maka sisa sholat kita, dari bacaan Al-Fatihah, ruku hingga sujud, akan mengalir seperti air yang tenang. Tidak ada paksaan, tidak ada beban, yang ada hanyalah nikmatnya bercakap-cakap dengan Sang Kekasih. Sahabat, marilah kita perbaiki takbir kita mulai hari ini. Jadikan setiap Allahu Akbar sebagai momentum untuk membebaskan diri. Katakan pada dunia, wahai dunia, berhentilah menggangguku, karena saat ini aku sedang bersama Hu, dia yang menciptakanmu. Dengan begitu, sholatmu tidak hanya akan menjadi penggugur kewajiban, tapi akan menjadi obat bagi jiwamu yang lelah. Melalui pemahaman bab kedua ini, kita belajar bahwa takbiratul ihram adalah kunci pembuka peti harta karun spiritual. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah menunjukkan jalannya. Buanglah semua beban, hadirkan keagungannya, dan tenggelamlah dalam samudra Hu. Setelah kita berhasil masuk melalui gerbang takbir ini dengan hati yang bersih, di bab selanjutnya kita akan membahas rahasia yang lebih mendalam lagi, yaitu bagaimana makna Hu ini bergetar saat kita berada di titik terendah manusia, namun tertinggi secara ruhani, yaitu dalam indahnya sujud. Tetaplah terjaga, karena perjalanan menuju pusat hati baru saja dimulai. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah kita melewati gerbang takbir dan melepaskan beban dunia di belakang punggung, kini tibalah kita pada puncak dari segala perjalanan ruhani dalam sholat. Kita akan memasuki bab ketiga, yaitu rahasia sujud, titik terendah manusia, titik tertinggi ruhani. Disinilah makna Hu mencapai kedalaman yang paling sunyi sekaligus paling bercahaya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering menekankan bahwa sujud bukan sekedar menempelkan dahi ke bumi, melainkan momen di mana seorang hamba pulang ke haribaan Sang Pencipta. Mari kita hayati sejenak gerakan sujud ini. Secara fisik, kita meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu kepala kita, sejajar dengan tanah yang kita injak. Dalam pandangan tasawuf Syekh Abdul Qadir, ini adalah simbol penghancuran ego atau kesombongan. Beliau mengajarkan bahwa selama masih ada rasa aku di dalam hati, aku yang pintar, aku yang kaya, aku yang hebat, maka pintu rahasia Hu akan tetap tertutup. Sujud adalah cara kita berkata, Ya Allah, aku ini tanah, aku ini tiada, dan hanya Hu, dia yang ada. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa dalam sujud kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Tuhanku yang Maha Tinggi?
Syekh Abdul Qadir menjelaskan sebuah rahasia yang sangat indah. Justru saat kita berada di posisi paling rendah, sujud, saat itulah kita mengakui ketinggian Allah yang mutlak. Di titik terendah inilah jarak antara hamba dan Tuhan menjadi hilang. Rasulullah bersabda bahwa posisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat sujud. Mengapa? Karena saat sujud, hamba tersebut telah menanggalkan semua atribut keduniawiannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Sir Al-Asrar, Rahasia di Balik Rahasia, mengungkapkan bahwa setiap manusia memiliki ruh yang berasal dari alam cahaya. Ruh ini merindukan asalnya, sebagaimana air merindukan samudra. Saat kita sujud dengan kesadaran ruh kita seolah-olah sedang melepaskan baju jasadnya sejenak untuk bersimpuh di bawah arsy Allah. Beliau mengibaratkan sujud sebagai momen mati sebelum mati. Artinya, kita mematikan keinginan nafsu kita, mematikan kepentingan pribadi kita, agar yang hidup di dalam hati hanyalah cahayanya. Bagi orang awam, sujud mungkin sering terasa melelahkan jika dilakukan terlalu lama. Namun bagi para pecinta Allah seperti Syekh Abdul Qadir, sujud adalah tempat istirahat yang paling nikmat. Beliau mengajarkan, saat dahi menyentuh sajadah, bayangkanlah bahwa kita sedang meletakkan seluruh beban hidup kita di sana. Semua kesedihan, semua rasa sakit hati, semua ketakutan akan masa depan, tumpahkanlah semuanya. Katakan dalam nafas yang tenang bahwa dia adalah satu-satunya tempat bersandar. Dalam kerangka pembahasan ini, makna dalam sujud juga berarti pengakuan akan asal-usul. Kita diciptakan dari tanah, dan kepada tanahlah kita bersujud. Syekh Abdul Qadir mengingatkan agar kita tidak sombong, karena tempat paling mulia bagi seorang hamba justru adalah saat ia mencium tanah dalam ketaatan. Beliau sering berkata bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu langkah, yaitu melangkahi egomu sendiri. Dan cara tercepat melangkahi ego adalah dengan sujud yang khusyuk. Mari kita bayangkan aliran energi saat sujud. Secara medis, darah mengalir deras ke otak, memberikan ketenangan. Namun secara spiritual, Syekh Abdul Qadir mengisyaratkan adanya aliran cahaya yang masuk melalui ubun-ubun hamba yang bersujud dengan tulus. Saat kita membaca tasbih sujud, jangan hanya menggerakkan lidah. Rasakan getaran di setiap sel tubuhmu. Rasakan bahwa bumi yang kau tempati pun sebenarnya sedang ikut bertasbih bersamamu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan tentang sujud hati. Beliau menjelaskan bahwa ada orang yang dahinya sujud di atas sajadah, tapi hatinya sedang berkelana ke pasar, ke kantor, atau ke media sosial. Itu adalah sujud yang palsu. Sujud yang sejati menurut beliau adalah ketika hati ikut tunduk, ikut merasa kerdil, dan ikut merasa butuh kepada Allah. Makna harus meresap hingga ke sumsum tulang, sehingga saat kita bangkit dari sujud, kita menjadi manusia yang berbeda, manusia yang lebih rendah hati, lebih sabar, dan lebih penuh kasih sayang. Kenapa sujud menjadi penutup dari rangkaian gerakan utama solat? Karena sujud adalah kesimpulan dari tauhid. Jika di awal solat kita mencari maka di dalam sujud kita menemukannya. Bukan menemukan secara fisik, melainkan menemukan kedamaiannya di dalam dada kita sendiri. Syekh Abdul Qadir sering berpesan, janganlah kamu hanya menyembah gerakanmu sendiri, tapi sembahlah Dia yang menggerakkanmu. Dalam kehidupan sehari-hari yang sibuk ini, kita seringkali terasa tertekan oleh berbagai tuntutan. Syekh Abdul Qadir memberikan resep, jadikan sujudmu sebagai ruang rahasia. Di sana tidak ada orang yang menilai kita, tidak ada bos yang memarahi kita, tidak ada beban yang menindih kita. Yang ada hanyalah seorang hamba yang lemah dan Sang Pencipta yang Maha Kuat. Saat kita mengucapkan dalam sujud, kita sedang mengisi kembali baterai spiritual kita. Kita mengambil kekuatan dari Sang Pemilik kekuatan, agar setelah sholat, kita mampu menghadapi dunia dengan tegar. Bagi teman-teman yang merasa sulit khusyuk, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan sebuah teknik yang sangat manusiawi. Beliau berkata,
Jika pikiranmu lari saat sujud, jemputlah ia kembali dengan kasih sayang. Jangan memarahi dirimu sendiri. Cukup sadari kembali nafasmu, sadari kembali maknahu, dan kembalilah berserah diri. Beliau adalah sosok yang memahami bahwa manusia itu tempatnya salah dan lupa, namun beliau selalu mendorong kita untuk terus mencoba hingga rasa itu datang. Sujud menurut Sang Sultanul Aulia adalah kunci pembuka hijab atau penghalang antara kita dan Tuhan. Hijab itu bukan tembok beton, melainkan kabut dosa dan kelalaian kita. Setiap kali kita sujud dengan tulus, satu lapisan kabut itu sirna. Semakin sering kita bersujud dengan melibatkan maknahu, semakin terang penglihatan batin kita. Kita akan mulai melihat dunia ini bukan sebagai tempat yang menakutkan, melainkan sebagai tempat untuk menanam kebaikan demi hari pertemuan dengannya. Ingatlah sahabat, sujud adalah tanda cinta yang paling nyata. Seorang kekasih tidak akan merasa terbebani untuk bersimpuh di depan yang dicintainya. Jika kita merasa berat untuk sujud, mungkin cinta kita pada dunia masih lebih besar daripada cinta kita pada Hu. Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk membenahi rasa cinta ini. Beliau ingin kita merasakan bahwa sujud adalah anugerah, bukan beban. Anugerah karena kita, makhluk yang hina ini, diizinkan untuk berkomunikasi langsung dengan Raja di Raja Alam Semesta. Maka pada bab ketiga ini, marilah kita belajar untuk tidak terburu-buru saat sujud. Berikan waktu bagi hatimu untuk benar-benar mendarat di hadiratnya. Nikmati keheningan itu. Biarkan Hu menjadi satu-satunya suara yang bergaung di ruang batinmu. Seperti kata Syekh Abdul Qadir, rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, maka Dia akan meninggikan derajatmu di hadapan makhluknya. Sujud yang benar akan menghasilkan pribadi yang kokoh namun lembut. Kokoh karena ia sudah selesai dengan dirinya sendiri di atas sajadah, dan lembut karena ia tahu bahwa semua manusia berasal dari tanah yang sama. Inilah buah dari pendidikan ruhani Syekh Abdul Qadir melalui rahasia sujud dan makna Hu. Sahabat, perjalanan kita belum berakhir. Setelah kita merasakan manisnya sujud, kita harus membawa cahaya itu keluar dari solat. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana transformasi Hu ini mengubah karakter dan akhlak kita dalam menghadapi kehidupan nyata. Karena solat yang berhasil adalah solat yang terus berlanjut meskipun kita sudah melipat sajadah. Tetaplah bersama saya, karena rahasia keempat akan membuka tabir tentang bagaimana menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Sahabat yang budiman, setelah kita menyelami samudra sujud dan merasakan nikmatnya titik terendah manusia di hadapan Sang Pencipta, kini kita melangkah ke bab keempat, sebuah fase yang sering kali terlupakan namun menjadi penentu utama apakah solat kita diterima atau hanya sekedar olahraga fisik belaka. Kita akan membahas tentang transformasi akhlak, membawa cahaya Hu keluar sajadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering mengingatkan bahwa buah dari sebuah ibadah tidak hanya terlihat saat tangan bersedekap, melainkan saat tangan itu memberi kepada yang membutuhkan. Mari kita merenung sejenak. Apa gunanya kita menyebut Hu, Dia, dengan sangat khusyuk di dalam solat, namun begitu keluar dari masjid atau melipat sajadah, kita kembali menjadi pribadi yang pemarah, sombong, atau kikir. Dalam kacamata Sultanul Aulia, solat yang benar haruslah berbekas di dalam jiwa. Beliau mengajarkan bahwa makna Hu adalah sebuah kesadaran yang terus-menerus istiqomah. Jika di dalam solat kita mengakui bahwa hanya Dia yang maha besar, maka di luar solat kita seharusnya tidak lagi merasa lebih besar dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa Hu adalah sumber dari segala rahmat. Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika seorang hamba telah benar-benar bertemu dengan Hu dalam solatnya, maka hatinya akan tertular oleh sifat-sifat kebaikannya. Beliau mengibaratkan orang yang solat dengan khusyuk seperti orang yang masuk ke dalam gudang parfum. Meskipun ia sudah keluar dari gudang tersebut, aroma wanginya akan tetap menempel di bajunya dan tercium oleh orang-orang di sekitarnya.
Begitulah seharusnya seorang mukmin. Aroma hu, ketenangan dan kasih sayang harus tercium oleh keluarga, tetangga, dan teman-temannya. Bagi orang awam, transformasi ini mungkin terdengar berat, namun Syekh Abdul Qadir memberikan jalan yang sangat indah melalui konsep melihat Allah pada makhluknya. Beliau mengajarkan bahwa setelah kita menyadari hu dalam nafas kita, kita akan mulai menyadari bahwa setiap manusia, hewan bahkan tumbuhan, hidup karena nafas yang diberikan oleh Dia yang sama. Kesadaran ini akan melahirkan rasa hormat yang luar biasa. Kita tidak akan mudah menghina orang lain, karena kita tahu bahwa di dalam diri orang tersebut ada rahasia kehidupan dari Tuhan yang kita sembah dalam sholat. Dalam bab ini, makna hu bertransformasi menjadi akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Syekh Abdul Qadir sering berkata bahwa beliau mencapai derajat kewalian bukan hanya karena banyak sholat malam atau puasa, tetapi karena sifat dermawan, rendah hati, dan kelapangan dada. Beliau ingin kita memahami bahwa sholat adalah latihan untuk mencintai Allah dan kehidupan sehari-hari adalah ujian untuk mempraktekkan cinta tersebut kepada sesama. Pernahkah kalian merasa kesal saat menghadapi masalah di tempat kerja atau dijahati oleh orang lain? Disinilah hu bekerja sebagai perisai batin. Jika kita ingat bahwa segalanya bersumber dari Dia, maka kita akan lebih mudah memaafkan. Kita menyadari bahwa orang yang menyakiti kita hanyalah perantara ujian dari Allah untuk melihat seberapa kokoh hu di dalam dada kita. Syekh Abdul Qadir mengajarkan untuk selalu membalas keburukan dengan kebaikan, karena seorang hamba hu tidak memiliki ruang di hatinya untuk menyimpan sampah kebencian. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga menekankan pentingnya kejujuran dalam bekerja sebagai bentuk dari sholat sosial. Jika di dalam sholat kita jujur mengikuti setiap rukunnya, maka dalam mencari nafkah pun kita harus jujur. Mengapa? Karena kita tahu bahwa hu selalu mengawasi. Tidak ada ruang yang tersembunyi dari penglihatannya. Kesadaran akan kehadiran hu ini akan membuat seseorang menjadi karyawan yang amanah, pedagang yang jujur, dan pemimpin yang adil. Inilah yang disebut dengan sholat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bagi sahabat sekalian, mari kita perhatikan perubahan kecil dalam diri kita. Jika setelah rajin sholat kita menjadi lebih sabar saat mendidik anak, lebih lembut saat berbicara dengan pasangan, dan lebih peduli pada penderitaan tetangga, itu adalah tanda bahwa cahaya hu sudah mulai merembes keluar dari sajadah kita. Namun jika sholat kita kencang tapi lisan kita masih tajam menyakiti hati orang lain, Syekh Abdul Qadir memperingatkan agar kita memeriksa kembali. Jangan-jangan kita hanya menyembah ego kita sendiri, bukan menyembah Dia. Beliau sering berpesan, jadilah engkau seperti matahari yang memberi sinar kepada siapa saja tanpa pilih kasih, jadilah seperti bumi yang menumbuhkan tanaman meskipun diinjak-injak, dan jadilah seperti air yang memberi kehidupan bagi yang haus. Semua sifat ini adalah pancaran dari makna hu. Karena Allah memberi nafas kepada mukmin maupun kafir, kepada orang baik maupun orang jahat, maka kita sebagai hambanya pun harus belajar memiliki hati yang luas. Dalam kehidupan modern yang penuh persaingan ini, kita sering terjebak dalam penyakit hati seperti iri dan dengki. Syekh Abdul Qadir menawarkan obatnya melalui kesadaran hu. Jika kita yakin bahwa Dia adalah pembagi rizki yang maha adil, maka kita tidak akan merasa iri terhadap keberhasilan orang lain. Kita akan tenang, karena fokus kita bukan lagi pada apa yang dimiliki orang, tapi pada bagaimana hu ridho kepada kita. Ketenangan inilah yang membuat hidup terasa sangat ringan. Transformasi akhlak ini juga mencakup bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Syekh Abdul Qadir mengajarkan agar kita tidak menyiksa diri dengan kecemasan yang berlebihan. Hu adalah sang penjamin. Dengan membawa kesadaran sholat ke dalam aktivitas harian, kita belajar untuk berusaha maksimal lalu berserah diri, tawakal. Kita tidak lagi menjadi hamba dari hasil, melainkan hamba dari sang pemberi hasil. Sahabat, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah contoh nyata dari transformasi ini. Beliau sangat tegas dalam kebenaran, namun sangat lembut kepada fakir miskin.
Beliau bisa menghabiskan waktu berjam-jam dalam sujud, namun beliau juga menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendengarkan keluh kesah orang-orang yang menderita. Baginya, melayani makhluk adalah cara lain untuk menyembah Sang Khalik. Hu yang dia temukan di dalam kesunyian solat, dia bagikan dalam bentuk cinta di tengah keramaian manusia. Maka di bab keempat ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk mulai mempraktekkan solat di luar solat. Saat kamu melihat orang tua yang kesulitan menyeberang jalan, ingatlah Hu. Saat kamu ingin marah karena terjebak macet, ingatlah Hu. Saat kamu tergoda untuk mengambil yang bukan hakmu, ingatlah Hu. Jadikan setiap detik kehidupanmu sebagai rangkaian ruku dan sujud yang tak terputus. Ingatlah pesan emas Sang Sultanul Aulia, hati yang dipenuhi oleh cahaya Allah tidak akan menyisakan ruang bagi kegelapan akhlak. Jika solatmu belum mengubah akhlakmu, jangan putus asa. Teruslah bersujud, teruslah memanggil Hu dengan nafasmu, dan mintalah kepadanya agar cahaya itu meresap hingga ke perilakumu. Karena sejatinya, tujuan akhir dari mengenal Hu adalah agar kita menjadi cerminan dari kasih sayangnya di muka bumi ini. Sahabat, kini kita telah sampai pada pemahaman bahwa solat adalah mesin penggerak kebaikan dalam hidup kita. Namun, bagaimana cara merangkum semua rahasia ini agar menjadi sebuah kesimpulan yang utuh dalam jiwa? Di bab terakhir nanti, kita akan menutup perjalanan ini dengan sebuah kesimpulan tentang bagaimana menemukan cahaya di balik huruf dan menjadi hamba yang benar-benar merdeka. Tetaplah menyimak, karena bagian penutup adalah kunci untuk mengunci semua pemahaman yang telah kita pelajari dari awal. Sahabat yang dirahmati Allah, sampailah kita pada puncak perjalanan ruhani ini, sebuah pelabuhan terakhir dari segala pencarian kita di atas sajadah. Kita memasuki bab kelima, yaitu kesimpulan, menemukan cahaya di balik huruf dan menjadi hamba yang merdeka. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berpesan bahwa ilmu itu ibarat kulit dan rasa batiniah adalah isinya. Jika selama ini kita hanya sibuk dengan huruf-huruf dalam solat, memperbaiki makhraj, menghafal rukun, dan memastikan gerakan yang sempurna, maka di bagian akhir ini, beliau mengajak kita untuk menembus cahaya di balik huruf-huruf tersebut. Mari kita renungkan makna merdeka dalam pandangan Sultanul Aulia. Bagi orang awam, merdeka mungkin berarti bebas melakukan apa saja. Namun dalam kacamata tasawuf, merdeka adalah ketika hati kita tidak lagi diperbudak oleh selain Hu. Kita tidak diperbudak oleh pujian orang, tidak hancur karena cacian, tidak cemas karena kemiskinan, dan tidak sombong karena kekayaan. Inilah puncak dari pengamalan Hu dalam solat, sebuah kemerdekaan jiwa yang hakiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Al-Ghunyah menekankan bahwa solat yang sempurna adalah solat yang menghantarkan pelakunya pada tingkat musyahadah, yaitu perasaan seolah-olah melihat Allah dengan mata batin, atau setidaknya merasa sangat diawasi olehnya. Beliau mengajarkan bahwa Hu adalah kunci untuk membuka tirai atau hijab batin tersebut. Ketika kita sudah terbiasa menghadirkan Dia dalam setiap tarikan nafas, takbir dan sujud, maka perlahan-lahan dunia ini akan terasa transparan. Kita mulai melihat bahwa di balik setiap peristiwa, baik yang enak maupun yang tidak enak, ada tangan Hu yang sedang mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Pernahkah kalian merasa lelah dengan hiruk-pikuk kehidupan? Syekh Abdul Qadir menawarkan solat sebagai mi'raj atau kenaikan spiritual untuk beristirahat dari kelelahan itu. Beliau ingin kita memahami bahwa saat kita mengucapkan salam di akhir solat, kita bukan sekedar mengakhiri sebuah ritual. Salam itu adalah pernyataan bahwa kita kembali ke dunia membawa oleh-oleh kedamaian dari langit. Kita kembali ke tengah manusia dengan membawa cahaya Hu agar kita bisa menerangi kegelapan di sekitar kita. Dalam bab kesimpulan ini, mari kita rangkum rahasia yang telah kita pelajari. Pertama, kita belajar bahwa Hu adalah nafas kehidupan yang menghubungkan ruh kita dengan Sang Khalik. Kedua, kita belajar bahwa takbiratul ihram adalah momen membuang berhala dunia dari hati kita. Ketiga, kita belajar bahwa sujud adalah titik di mana kita meleburkan ego demi kedekatan yang tak berjarak. Dan keempat, kita belajar bahwa semua itu harus mewujud dalam akhlak yang lembut dan kasih sayang kepada sesama.
Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sering berkata bahwa hati seorang mukmin adalah arsy atau singgasana Allah. Artinya, jika hati kita sudah bersih dari kotoran dunia melalui rahasia Hu, maka Allah akan bersemayam di sana dengan ketenangannya. Inilah yang disebut dengan qalbun salim atau hati yang selamat. Orang yang memiliki hati seperti ini tidak akan pernah merasa kesepian meskipun ia sendiri, dan tidak akan merasa takut meskipun dunia sedang kacau, sebab ia selalu bersama Dia atau Hu. Bagi sahabat yang mungkin merasa, saya masih jauh sekali dari tingkatannya Syekh Abdul Qadir, janganlah berkecil hati. Beliau adalah sosok guru yang sangat memotivasi. Beliau pernah berkata bahwa Allah lebih menghargai usaha seorang hamba yang terus mencoba bangun untuk sholat, meskipun hatinya masih tertatih-tatih, daripada orang yang merasa dirinya sudah suci. Inti dari ajaran beliau adalah kejujuran dalam proses. Jangan berhenti memanggil Hu dalam setiap sholatmu. Meskipun hari ini pikiranmu masih melayang, besok cobalah lebih tenang lagi. Meskipun hari ini sujudmu belum terasa nikmat, lusa cobalah lebih tenang lagi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengingatkan bahwa hidup ini singkat, ibarat mampir untuk minum. Beliau ingin kita tidak menyia-nyiakan waktu kita dengan solat yang hampa. Bayangkan jika solat yang kita lakukan sekarang adalah solat terakhir kita sebelum menghadapnya. Tentu kita ingin Hu menjadi kata terakhir yang bergetar di hati kita. Kesadaran akan kematian inilah yang sebenarnya menjadi pendorong terkuat untuk menemukan cahaya di balik setiap gerakan solat. Mari kita jadikan solat kita sebagai taman bermain rohani, tempat di mana kita melepas penat, tempat di mana kita mengadu, dan tempat di mana kita menemukan jati diri kita yang sebenarnya sebagai hamba. Hu adalah alamat rumah kita yang asli. Dunia ini hanyalah hotel sementara. Syekh Abdul Qadir mengajak kita untuk sering-sering pulang ke rumah itu melalui solat, agar saat ajal menjemput nanti, kita tidak merasa asing dengan kehadirannya. Sahabat sekalian, marilah kita tutup pembahasan ini dengan satu niat baru. Mari kita berjanji pada diri sendiri untuk tidak lagi membiarkan solat kita berlalu tanpa makna. Setiap kali kaki kita melangkah menuju sajadah, katakan pada diri sendiri, hari ini aku ingin bertemu dengan Hu. Aku ingin melepas duniaku sejenak untuk memeluk cahayanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah ilmu dari Sultanul Aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, membimbing kita untuk merasakan manisnya iman. Semoga setiap sujud kita menjadi saksi bahwa kita adalah hamba yang benar-benar rindu untuk pulang. Dan semoga cahaya Hu yang kita temukan dalam solat senantiasa menerangi jalan hidup kita, hingga kita benar-benar bertemu dengannya dalam keadaan ridha dan diridhai. Terima kasih telah menempuh perjalanan ruhani ini bersama saya. Ingatlah bahwa setiap tarikan nafasmu adalah pemberiannya, dan setiap detik dalam solatmu adalah kesempatan untuk mencintainya kembali. Sampai jumpa di ruang-ruang cahaya selanjutnya. Sahabat, kita telah sampai di penghujung pembahasan rahasia Hu dalam solat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jika getaran cahaya ini menyentuh hatimu, saya mengajakmu untuk bergabung dalam keluarga besar channel ini dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita bangun komunitas yang saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketenangan spiritual. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada keluarga atau sahabatmu yang mungkin sedang mencari ketenangan dalam ibadahnya. Satu bagian yang kamu bagikan bisa jadi adalah pintu hidayah bagi orang lain. Dan sebagai penutup, saya sangat ingin membaca di kolom komentar, dari kelima bab ini, bagian mana yang paling menyentuh hatimu? Mari kita berdiskusi dengan santun di bawah. Semoga keberkahan senantiasa meliputi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.